Kabupaten Kolaka di bawah kepemimpinan Bapak Haji Ahmad Safei dan wakilnya Muhammad Jayadin SE terlihat jelas sangat mendukung peningkatan infrastruktur di berbagai titik wilayah administratif Kabupaten Kolaka. Hal ini dibuktikan dengan anggaran APBD khususnya di bidang infrastruktur meningkat hingga 300% sejak 2 tahun terakhir. Komitmen besar Bupati dan Wakil Bupati Kolaka ini tentu harus disambut dengan kerja nyata, khususnya di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka memiliki 5 bidang dan 1 sekretariat. Bidang Bina Marga, sejumlah pembangunan infrastruktur mulai terlihat dan terus dipacu percepatan kinerja dan kualitas hasil pembangunannya. Diharapkan pembangunan bypass atau pengaspalan 2 jalur Kolaka di tahun 2016 segera tuntas. Ini merupakan terobosan baru bagi Bina Marga dan juga akan menjadi sejarah dalam perkembangan kota Kolaka di masa depan. Saat ini Kolaka tengah mengarah menjadi kota madya. Pastinya hal ini pula yang memacu semangat Dinas Pekerjaan Umum bekerja lebih maksimal. Terkait dengan program prioritas khususnya di bidang Bina Marga, seperti yang kita saksikan sekarang bahwa memang pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati telah mencanangkan untuk penyediaan infrastruktur kepada masyarakat ini dengan penganggaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Seperti saya selalu katakan di beberapa tempat bahwa memang dari tahun 2015 ke 2016 itu lonjakan APBD kita terkait untuk penanganan infrastruktur itu alhamdulillah cukup signifikan, di mana anggarannya di tahun 2015 kemarin itu hanya kisaran 50-60 miliar, tetapi tahun 2016 itu luar biasa sampai kepada 200 miliar lebih. Jadi dari tahun 2014 ke 2015 dan 2016 itu lonjakannya sampai dengan 300%. Ini satu bukti nyata bahwa dukungan pemerintah terhadap pelayanan infrastruktur khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ini betul-betul kita perhatikan dengan baik. Salah satu contoh kita lihat dimulai dari dalam kota, ini terkait dengan bagaimana kepedulian pemerintah terhadap terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas, jadi khusus di perkotaan itu, dan bagaimana kita memberikan rambu-rambu bahwa di wilayah ini adalah wilayah batas perkotaan. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa simbol-simbol kota itu kita tarik dari awalnya hanya Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, kita tarik menjadi sampai di Sabilambo. Oleh karena itu kita memberi dukungan dan kita mencoba berjuang ke pusat, ke pemerintah pusat, karena dalam hal ini Jalan Pemuda adalah kewenangan pemerintah pusat, Kementerian PU. Kita berjuang untuk mencoba meminta untuk dilebarkan dengan alasan tadi itu, dan alhamdulillah beliau memberikan signal pada saat itu. Kami dengan Bapak Bupati menghadap di Dirjen Bina Marga, hanya satu permintaan beliau itu bagaimana menyelesaikan ganti rugi lahannya supaya program ini tidak bermasalah. Alhamdulillah seperti yang kita saksikan, ganti rugi lahan telah selesai, kemudian penebangan pohon telah selesai, kemudian selanjutnya proyeknya telah dilaksanakan dengan anggaran kurang lebih 60 miliar lebih. Nah, sekarang ini kita sudah saksikan bahwa program itu sedikit hari lagi, bulan 10 kalau saya tidak salah, insya Allah kita sudah akan menikmati
jalan 2 jalur mulai dari Sabilambo sampai dengan di kota. Berarti simbol-simbol kota itu sudah dimulai dari Sabilambo. Kita jalan, di tengah jalan ada median, ada taman, ada lampu, dan di sisi kanannya ada tempat perjalanan kaki atau trotoar. Sementara untuk jalan di kecamatan, sebuah kebijakan diharapkan bisa terwujud. Dilakukan pembangunan 2 km setiap tahun, sehingga pada tahun 2019 nanti diharapkan sudah bisa digunakan pembangunan jalan beraspal sepanjang 10 km. Kebijakan untuk menyelesaikan seperti bypass ini, bypass ini 5 bupati sebelumnya kita mengakui bahwa bypass ini selalu menjadi problem, belum tuntas-tuntas, dan kita harapkan dengan periode Bapak Sapi Jayadin ini, insya Allah jalan ini akan selesai di aspal 2 jalur, ada median di tengah, ada lampu jalan, ada trotoar kiri kanan, dan pengaspalan 2 jalur itu kita harapkan 2016 ini sudah selesai. Kami dari Dinas PU telah menganggarkan kurang lebih 24 miliar untuk penyelesaian jalan Kolaka Dawi-Dawi ini, sehingga kita kalau misalnya ke bandara tidak perlu lewat lagi Taho, kita perlu lewat lagi Sabilambo. Kemudian dari sini ke Pemala kita bisa tempuh hanya kurang lebih 10 menit, kita sudah bisa sampai di Pemala. Demikian pula kegiatan-kegiatan lain di Kebinamargaan yang ada di desa seperti jalan beton, kebijakan untuk pembuatan jalan beton untuk mengakhiri penderitaan masyarakat kita yang selama ini dirasakan pada musim hujan tidak bisa membawa hasil-hasil buminya menuju tempat pemasaran karena permasalahan jalan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan masalah itu 8 desa dengan jalan beton, dan tahun ini kita berharap akan dilanjutkan kembali. Pada bidang irigasi, dari 252 km target pembangunan pelayanan irigasi, hingga saat ini pembangunannya mencapai hingga 70% pelayanan irigasi. Diharapkan hingga tahun 2019 ke depan, minimal pelayanan irigasi terhadap luas wilayah pertanian yang mencapai angka 13.000 hektar di Kabupaten Kolaka bisa mencapai 90%. Bidang Cipta Karya juga berusaha mewujudkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, terutama yang berada dalam kawasan padat pemukiman. Selain sarana air bersih, ada juga program pembangunan MCK di sejumlah tempat. Penataan ruang, ya seperti kita saksikan di kota Kolaka ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa 2 tahun terakhir wajah kota Kolaka ini berubah begitu cepat. Antara lain yang berada di sekitar pantai. Kenapa? Karena memang Pak Bupati kita ini memang banyak waktunya untuk mencoba memikirkan bagaimana pantai kita itu bisa dinikmati oleh masyarakat perkotaan khususnya. Dan alhamdulillah tentunya dengan upaya-upaya kami dari Dinas PU, baik itu melalui APBD kita, begitu pula dengan bantuan-bantuan
dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Alhamdulillah taman kita ini mulai dari taman laut sampai dengan lokasi HUT Sultra ini telah bisa kita nikmati. Di Toa sana kita bisa melihat ada taman mangrove. Alhamdulillah di sana kita bisa menikmati juga beberapa pemandangan mangrove, wisata mangrove sambil kita dalam waktu dekat ini kita akan membangunkan musola di situ. Kemudian ada perencanaan juga WC dan tempat-tempat kebutuhan lainnya. Rumah susun adalah bagian daripada bagaimana pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penyediaan perumahan dan pemukiman. Tahun ini atau tahun depan kita berharap kita bisa mendapatkan lagi 1 twin block rumah susun, dan kita sudah dijanji yang lokasinya itu untuk mendukung aktivitas ataupun masyarakat nelayan yang ada di Mangolo. Nah, insya Allah juga itu kita akan bangun rumah susun di sana, dan harapan kita dengan adanya ketersediaan rumah susun atau rusunawa ini bisa meringankan masyarakat khususnya dalam perolehan penyediaan perumahan. Kami ini sudah bekerja bukan baru sekarang, tetapi bahkan kami alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan satu lokasi untuk perayaan Hari Ulang Tahun Sultra ini yang luasnya kurang lebih 7 hektar, dan itu dilakukan dengan penimbunan reklamasi pantai, tentunya dengan dimulai dari beberapa persyaratan administrasi. Alhamdulillah itu semua kita sudah penuhi, baik AMDAL, UKL, UPL dan seterusnya, dan saat ini kita sudah bisa menyaksikan bahwa penimbunan itu telah selesai. Ke depan lokasi Hari Ulang Tahun Sultra ini kita berharap akan dijadikan suatu tempat yang lebih strategis lagi, yaitu pembangunan rumah sakit tipe B di Kabupaten Kolaka. Ya, memang kalau dari sisi infrastruktur sesungguhnya memang itu prioritas bagi kita. Karena seperti kita ketahui memang bahwa memang infrastruktur utamanya terkait dengan moda transportasi, karena itu yang sangat dibutuhkan sekarang untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dari sumber-sumber produksi ke pusat-pusat perdagangan di kota. Jadi kita sekarang sementara terbang itu. Selain itu memang kota ini kelihatannya kita sementara menggenjot karena kita berharap bahwa kita akan meningkatkan statusnya menjadi kota madya. Jadi pembenahan kota ini, dan saya kira memang perlu kita lakukan. Ini kan kota Kolaka ini adalah wajah Kabupaten Kolaka, sehingga memang kita harus benahi wajahnya dulu, kita benahi baru kemudian kita belakang, dan kemudian ke belakang saya kira dengan dukungan dana ADD dan ADKI yang kita cukup besar saya kira, sehingga saya kira itu insya Allah akan terbangun dengan sendirinya akan berjalan. Saya kira teman-teman sudah bekerja luar biasa dengan segala dinamikanya tentu untuk membangun infrastruktur di kota ini, baik itu infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, infrastruktur pertanian. Saya kira
kita tidak luar biasa. Saya tidak dengan bermaksud untuk, tapi saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Pekerjaan Umum di Kolaka, saya kira luar biasa lah. Sesuai dengan visi Kabupaten Kolaka yang maju, berkeadilan dan sejahtera dengan mengusung 5 misi dan diantaranya terkait percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, maka sangat jelas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka harus memiliki komitmen dan optimis dapat melakukan kerja nyata dan memberikan capaian positif terhadap pembangunan infrastruktur publik sesuai harapan pembangunan pemimpin dan masyarakat Kabupaten Kolaka. Ke depan kita semua, khususnya kami di bidang Dinas PU ini, adalah berharap bahwa di desa dan di kota kita mencapai kesejahteraan itu, dan harapan kami untuk mencapai itu kita harus bekerja dan bekerja. Terima kasih.